judul yang kami ajukan adalah pengembangan model desa pesisir berbasis agribisnis perikanan di Kabupaten Donggala. Harapan kami bahwa dengan penelitian ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, termasuk seluruh masyarakat pelaku utama di bidang perikanan kelautan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini yang nantinya bisa memajukan perikanan kelautan di Kabupaten Donggala pada khususnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Matalapas SPMSI sebagai penguji tamu pada pagi hari ini. Sekaligus beliau juga adalah Rektor Universitas Daerah Palu. Yang saya hormati Bapak Dr. Rustam Abdul Rahab SPSP sebagai penguji internal, Ibu Dr. Insinyur Mafalina Satyati MSI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Madam TARP, Bapak Insinyur Ahmad Rizal M. HPP SDPHD, Bapak Dr. Hanim Rimba SPMSI, dan Bapak Profesor Dr. Insinyur SDPHD, serta hadirin yang berbahagia, terutama saudara Mufidus yang sudah sampai pada ujian terbuka pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon perlindungan hidayah dan taufik Allah Alamin. Sidang promosi doktor atas nama calon Pak Rudi dinyatakan dimulai. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Ketua yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam rangka ujian promosi atas nama Provinsi Palu. Hadirin yang berbahagia, Bapak sekalian yang saya hormati, terutama yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SPMSI, yang sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Nuardi MSI EPM Asian Engineering, yang sangat terpelajar Bapak Dr. Umar Alatas SPI sebagai penguji internal, dan sebagai Rektor di Universitas Al-Azhar Palu. Selamat datang Pak Dr. Umar. Tanpa kehadiran Bapak, saudara Profesor tidak akan bisa melanjutkan ujian. Maka dari itu patut bersyukur Pak Rudi. Yang saya terpelajar Bapak Dr. Insinyur Rustam Abdul Rahab SP MP EPN sebagai penguji internal. Yang saya terpelajar pada Bapak Dr. Insinyur Samyo Udombi MSI. Beliau ada tugas yang sangat berat di Jakarta sehingga dia berhalangan untuk ikut bergabung pada hari ini. Yang saya terpelajar Ibu Dr. Insinyur Mafalina Satyati MSI, yang saya terpelajar Bapak Insinyur Ahmad Rizal Master Application Science PhD, yang sangat terpelajar Bapak Dr. Amir Latul SP MSI. Para penguji dan hadirin yang saya muliakan, puji syukur atas kehadirat Tuhan yang berkuasa, atas perkenannya kita diberikan kesehatan,
kebahagiaan, kesejahteraan, terlebih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka memperlihatkan ujian promosi dari saudara Sempedus Bangdi. Bapak Ketua Tim dan anggota komite serta hadirin yang saya muliakan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan secara singkat dari saudara Promotenus. Nama Pak Rudin, lahir Palu 7 Maret 1971, 50 tahun yang lalu. Salah apa gitu Pak? S1, pendidikannya S1 jurusan sosek Perikanan, Fakultas Perikanan Universitas Al-Azhar Palu, tamat tahun 1997. S2, Prodi Magister Pengembangan dan Pedesaan, Universitas Dolago, Palu, tamat tahun 2009. S3, Prodi Ilmu Pertanian Konsentrasi Perikanan, masuk tahun 2014. Kalau bisa selesai hari ini, berarti nanti lebih kalau bisa. Saudara Promotenus bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Perikanan Universitas Al-Azhar Palu sejak 1998 sampai sekarang. Dan sekarang dia menjabat sebagai Wakil Rektor bidang akademik dari 2019 sampai sekarang. Saudara Promotenus sudah berkeluarga yang setia mendampingi setiap hari, yaitu Ibu Lisnawati Sarjana Perikanan. Sangat berbahagia beliau karena bisa hadir dalam acara yang sangat spektakuler pada pagi hari ini. Dari pernikahan dengan Ibu Lisnawati lahirlah 3 putra dan putri. Yang pertama Indah Mawadah, anak yang kedua Nuansa Rizky, dan anak yang ketiga As-Sahra Maulidia. Orang tuanya ayah Ahmad Yahya almarhum dan ibu Hajar Lahuda almarhumah. Selama proses penyelesaian disertasi, saudara Promotenus orang yang optimis, kerja keras, fokus, networkingnya bagus. Maka dari itu, akumulasi dari kekuatan itu menimbulkan motivasi untuk cepat selesai, untuk cepat meraih gelar doktor. Secara akademis, saudara Promotenus telah mengikuti semua tahapan pada proses S3 di ilmu pertanian Fakultas Teknik Untar, mulai dari matrikulasi, perkuliahan 2 semester, sidang komisi 1, seminar proposal penelitian di lokasi di lapangan, seminar hasil sidang komisi 2, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan pada hari ini ujian terbuka. Itu 9 tahapan yang cukup berdarah-darah ya. Maka dari itu sudah saatnya kami tim promotor mengajukan kehadapan ujian terbuka dengan judul disertasi pengembangan model desa pesisir berbasis agribisnis perikanan di Kabupaten Donggala. Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Kabupaten Donggala. Kemudian berdasarkan klasifikasi dan tipologi diperoleh 4 kategori, yaitu berkembang, sedang berkembang, kemudian belum berkembang, dan yang terakhir perkembangan yang menurun. Kemudian faktor pengungkit keberlanjutan sumber daya perikanan meliputi 5 dimensi,
yaitu dimensi ekonomi, dimensi ekologi, dimensi teknologi dan infrastruktur, dimensi kelembagaan, dan dimensi etika. Dengan demikian, model yang tepat untuk desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Kabupaten Donggala sehingga dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan sumber perikanan tetap terjaga adalah model desa pesisir dengan pendekatan etika dalam pengelolaannya sehingga akan berimplikasi pada perlindungan masyarakat nelayan, peningkatan pendapatan nelayan, dan pengelolaan perikanan yang sustainable, yang berkelanjutan. Akhirnya, dengan segala kepercayaan yang telah diberikan oleh Rektor dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako untuk membimbing Prompenius, kami bertiga selaku tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Atas permohonan saudara Prompenius, maka pada hari ini akan mengikuti dan promosi doktor dengan judul penelitian pengembangan model desa pesisir berbasis agribisnis perikanan di Kabupaten Donggala. Untuk itu saya silakan Sekretaris Panitia Ujian untuk mengerjakan SK yang berkaitan dengan kapsa ujian kepada Pak Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5471/UN 28.4/KN/2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca usulan koordinator program studi ilmu pertanian S3 tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksana ujian tugas akhir disertasi, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Fahrudin, stambuk E2031409, program studi Doktor Ilmu Pertanian, judul disertasi pengembangan model desa pesisir berbasis agribisnis perikanan di Kabupaten Donggala. Panitia pelaksana: 1. Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSc sebagai ketua, 2. Dr. Insinyur Muhardi MSc PM ASEAN sebagai sekretaris, 3. Dr. Umar Alatas SPI MSc sebagai penguji eksternal, 4. Dr. Rustam Abdul Rauf SPMP sebagai penguji internal, 5. Dr. Insinyur Sandiok Lobe MSc sebagai penguji anggota, 6. Dr. Insinyur Nopalina Sejati MSc sebagai penguji anggota, 7. Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP sebagai penguji anggota, 8. Insinyur Ahmad Rizal M APP SC PhD sebagai penguji anggota, 9. Dr. Alimuddin Lapo SP MSc sebagai penguji anggota, 10. Profesor Dr. Insinyur Effendi MSc sebagai penguji anggota. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya putusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di Provinsi Aula Pasca Sarjana. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 3 November 2021. Direktur Profesor Dr. Insinyur Haji Alamat Sari MSc IPU ASEAN NIP 1958 1201 198603 tembusan Rektor Universitas Tadulako dan seterusnya. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang
sangat terpelajar Profesor Dr. Samsul Bari SE MSI selaku Ketua Tim Penguji, yang sangat terpelajar Dr. Insinyur Muhadi MSI IPM Asian Engineer selaku Sekretaris Tim Penguji. Yang saya hormati yang terpelajar Dr. Umar Lantas SPI MSI selaku penguji eksternal sekaligus selaku Rektor Universitas Al-Khairiyah. Yang terpelajar Dr. Rustam Rauf SP MSI MP selaku penguji internal. Yang terpelajar Dr. Insinyur Samdiok Dobe MSI selaku penguji. Yang terpelajar Dr. Insinyur Novalina Setiati MSI selaku penguji. Yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Effendi MSI selaku penguji. Yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Madi Antara MP selaku promotor sekaligus selaku penguji. Yang terpelajar Insinyur Ahmad Rizal MAB PSC PhD selaku co-promotor 1 sekaligus penguji. Yang saya hormati yang terpelajar Dr. Alimuddin SP MSI selaku co-promotor 2 sekaligus penguji. Yang saya hormati pula para pimpinan Universitas Al-Khairiyah yang sempat hadir beserta jajarannya, para teman sejawat dan para hadirin sekalian yang sama berbahagia. Alhamdulillah, izinkan kami menyampaikan abstraksi yang diberikan oleh pimpinan sidang. Kami mengambil judul pengembangan model desa pesisir berbasis agribisnis perikanan di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Madi Antara MP, Insinyur Ahmad Rizal MAPP SC PhD, dan Dr. Alimuddin Laapo SP MSI. Dari latar belakang kita melihat keberadaan wilayah pesisir yang merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan, di mana wilayah pesisir ini di dalamnya ada kawasan sentra industri, pertambangan, perikanan, dan pengembangan lainnya. Diharapkan bahwa dari pemanfaatan ini memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun kenyataan bahwa masih kurang terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Fenomena dalam pengembangan pedesaan di sini dilihat bahwa sumber daya yang cukup banyak tetapi belum memberikan perkembangan bagi pembangunan wilayahnya. Kita melihat keberadaan wilayah pesisir Kabupaten Donggala dengan panjang pantai kurang lebih 141 km. Di dalamnya terdapat ada 167 desa, di mana dari 167 ada 79 desa-desa yang berada di wilayah pesisir. Sementara kita melihat keberadaan potensi lestari yang ada di kawasan Selat Makassar kurang lebih 1.028,5 ribu ton per tahun dengan jumlah yang diperbolehkan kurang lebih 821,28 ribu ton per tahun. Ini memberikan suatu gambaran bahwa Selat Makassar memberi potensi yang sangat besar. Bertolak dari keberadaan desa pesisir yang kita anggap sebagai penyuplai sumber daya perikanan, namun demikian kita melihat bahwa kontribusi yang diberikan belum dapat memberikan ekonomi masyarakat, termasuk desa-desa yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Donggala. Olehnya, melalui penelitian ini kita mencoba melakukan penelitian dekatkan dengan kegiatan aktivitas agribisnis perikanan. Yang kedua, perlu strategi peningkatan dari 5 dimensi yang kita mau lihat, sehingga keberlanjutan sumber daya itu mampu menopang kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Olehnya akan muncul dari 2 komponen nantinya, kita akan mendapatkan satu model konseptual dalam pengelolaan sumber daya perikanan di desa pesisir. Kalau salah ada 3, bagaimana tingkat perkembangan, bagaimana kita melihat keberlanjutan usaha perikanan dalam mendukung pengembangan desa pesisir, dan bagaimana model yang saat ini
dilihat dari keberadaan desa-desa pesisir. Dengan tujuan nantinya kita akan mengkaji tingkat perkembangan saat ini. Selanjutnya kita menentukan nilai indeks dari keberlanjutan sumber daya, dan yang terakhir tujuan yang diharapkan adalah adanya konsep model desa pesisir berbasis agribisnis di Kabupaten Donggala. Rangka pemikiran yang kami susun bahwasanya pemanfaatan sumber daya dilihat dari kondisi yang ada, bahwa ada 3 aspek yang menjadi perhatian dari biofisik, sosial ekonomi termasuk kelembagaannya, sehingga secara umum bahwa belum optimal usaha perikanan dalam pengembangan desa pesisir. Olehnya dengan dukungan dua alat analisis, dilihat dari analisis deskriptif, dari klasifikasi dan tipologi desa pesisir, termasuk analisis keberlanjutan dengan grafis. Dari 2 komponen nantinya kita akan mendapatkan satu model yang tepat untuk desa-desa pesisir di Kabupaten Donggala dengan dukungan model sistem dinamik. Tadi sudah sempat disampaikan kebaruan bahwa keberlanjutan sumber daya perikanan yang ada di desa-desa pesisir Kabupaten Donggala sangat ditunjang adanya perilaku yang baik dari pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengelolaannya. Termasuk di dalamnya bahwa konsep nantinya ini model pengelolaan agribisnis kawasan desa pesisir dilakukan dengan pendekatan etika pengelolaan, keterpaduan serta konektivitas dalam sistem agribisnis perikanan. Ini kebaruan daripada penelitian kami. Berdasarkan hasil penelitian, yang pertama dari analisis deskriptif, kita melihat ada analisis klasifikasi dan tipologi. Klasifikasi ini bersumber dari tingkat partisipasi dari pelaku utama dari 5 aktivitas agribisnis, dari penyiapan pengadaan sarana produksi, kegiatan produksi, penangkaran budidaya, pengolahan, termasuk pemasaran. Berdasarkan alat analisis dengan SPSS didapatkan ada 4 komponen status dari desa yang ada. Ada berkembang, sedang berkembang, belum berkembang, dan perkembangan menurun. Jadi ada 35 desa yang menjadi perhatian kami lakukan untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis dari analisis deskriptif, ternyata dari sampel desa sebanyak 35 ada 10 desa yang belum berkembang. Inilah yang menjadi titik awal kita mau melihat apa yang harus dilakukan terkait dengan belum berkembangnya ini. Selanjutnya, analisis kedua menggunakan grafis dengan penggunaan 5 dimensi, yaitu ekologi, ekonomi, teknologi, infrastruktur, kelembagaan, dan etika. Dari 5 dimensi, dengan melihat nilai indeks yang didapatkan, ternyata sebagian besar belum mencapai di bawah 50%, sehingga status indeks total dari 5 dimensi dalam status kurang berkelanjutan. Jadi ada 2 dari sisi desa yang belum berkembang dengan kenapa status kurang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk pada model dinamis, bahwasanya di sini ada keterkaitan masing-masing pelaku sistem dalam hubungan sebab akibat. Dalam suatu model ada kami breakdown menjadi 4 submodel. Yang pertama peningkatan produksi, sosial ekonomi, submodel industri pengolahan, dan pemasaran. Dari 4 submodel kami melakukan uji validasi. Ternyata dari 4 submodel ini semuanya masuk kategori tidak ada yang kurang baik. Semuanya dari akurat sampai cukup dengan range statusnya ini yang baik, sangat baik, akurat, cukup, dan kurang baik. Nah, dari gambaran model tadi ternyata kami mendapatkan beberapa kendala. Yang pertama adalah
rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi. Kedua, terbatasnya infrastruktur dan rendahnya etika dalam pengolahan sumber daya perikanan. Olehnya perlu dalam menyusun satu konsep perlu ada dukungan. Yang pertama adalah partisipasi stakeholder, termasuk etika dalam pengolahan dari seluruh stakeholder di kawasan desa pesisir. Perlu ada dukungan keterpaduan, kolektivitas dan sinergi dalam sistem, karena di dalam konsep pengelolaan ini di sana ada sumber daya perikanan, ada pelaku perikanan, ada infrastruktur dan ada penyedia infrastruktur. Dan yang terakhir dukungannya adalah perlu pengembangan infrastruktur pedesaan yang mampu melayani memacu pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya. Sehingga kami membuat model bahwa di dalam kajian ini perlu dukungan etika pengelolaan. Kita ketahui bahwa etika adalah satu norma yang memberi penilaian terhadap perilaku manusia, sehingga perlu adanya etika sosial, hubungan antar sesama pelaku, dan etika lingkungan. Bagaimana norma yang bisa kita lakukan khususnya pelaku, utama terhadap lingkungan sekitarnya yang berdampak pada pelaku itu sendiri. Sehingga keberadaan model diskusi dalam pengolahan akademis perikanan perikanan yang dukungan pengelolaan beretika dan kebijakan peraturan daerah diharapkan dapat meningkatkan nilai kemampuan beradaptasi untuk berkembang ke depan bagi desa-desa pesisir di wilayah Kabupaten Donggala, sehingga nantinya dapat berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sebagai kebijakan yang bisa kita berikan bahwa ada 7 rumusan kebijakan yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah menetapkan desa pusat pertumbuhan, yang selama ini pusat pertumbuhan itu masih terletak di wilayah ibu kota kecamatan. Kenapa demikian? Karena di ibu kota kecamatan terdapat berbagai fasilitas pendukung dari aktivitas kegiatan perikanan, membangun sarana termasuk menggerakkan investasi komunitas unggulan lokal, menumbuh kembangkan kelembagaan ekonomi, koordinasi menjalin kemitraan, meningkatkan tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan sumber daya perikanan dengan pendekatan perilaku atau etika, meningkatkan kapasitas perilaku utama dalam memberikan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal. Sebagai kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang kami berikan bahwa tingkat perkembangan desa saat ini yang berada di wilayah Kabupaten Donggala terbagi 4: berkembang, sedang berkembang, belum berkembang, dan perkembangannya menurun. Sementara dari status keberlanjutan menunjukkan status kurang berkelanjutan dengan nilai indeks yang didapatkan di bawah 50%. Dan yang terakhir bahwasanya model konseptual dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan didasarkan pada satu pengelolaan yang terintegrasi dengan pendekatan etika dalam pengelolaan sistem agribisnis akan berimplikasi pada perlindungan masyarakat, peningkatan pendapatan serta pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Sivitas Akademika Universitas Tadulako yang memberi kesempatan kepada saya untuk hadir sekaligus sebagai penulis pada ujian doktor. Yang saya hormati Profesor Dr. Syamsul Mahri, yang arti Dr. Made Antara, selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Effendi, yang saya hormati
Insinyur Muhardi. Dan yang berikut yang sebaiknya ucapan terima kasih saya juga sudah pemanasan sedikit di ruangan tadi. Saya diundang ini sebagai pemuji, juga lama ini Pak silaturahim lagi. Bahkan saya sampaikan ini reuni kecil-kecilan ini, karena ada rekan banyak di Kadulago ini, Pak Dr. Ruslam ini, Rustam di samping saya ini, teman Bu Nova, Pak Dr. Ahmad Rizal, dan Pak Dr. Alimuddin Lampo. Selanjutnya saya sampaikan selamat kepada Saudara Fahrudin. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua atau pembimbing utama tadi. Ujian ini tidak terlaksana kalau tanpa kehadiran saya. Jadi nanti hati-hati sedikit ya. Tapi saya ucapkan selamat dulu kepada Anda. Minum silakan. Selamat kepada Anda yang hari ini adalah merupakan waktu yang tepat untuk Anda ujian. Karena dua penyelesaian pada tepat waktu dan ada di waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Juga selamat kepada keluarga yang hadir dan juga sivitas akademika Universitas Al-Azhar. Ini hadir ini semua para pimpinan, rektor, dekan lingkungan Universitas Al-Azhar. Baik, menyimak atau pelajari disertasi yang disampaikan. Apresiasi yang pertama bahwa tulisan yang Anda sampaikan dan hasil yang Anda paparkan tadi itu tentunya catatan bahwa apa yang Anda lakukan ini secara akademik itu adalah secara akademik memang Anda menggambarkan bahwa di Kabupaten Donggala dilihat dari tipologinya ada 79 desa ya. Untuk menjangkau 79 maka Anda melakukan sensus atau sampling dan secara akademik itu dijawab di sini. Saya pikir itu apresiasi saya bahwa dari 79 itu Anda bisa rekam untuk 35 desa yang tentunya menjadi fokus perhatian Anda para penelitian. Selanjutnya pertanyaan saya, dari disertasi yang Anda ungkap ini, saya melihat Anda menentukan status dari 35 desa yang Anda kaji ini dengan menggunakan 5 dimensi. Jawabannya adalah kurang berkelanjutan. Dari 5 dimensi ini, yang memiliki nilai indeks terendah itu, karena semua di bawah 50 ya, standar di bawah 50 statusnya kurang berkelanjutan. Kalau di atas 25 baru. Dari 5 dimensi ini, dimensi teknologi infrastruktur itu memiliki nilai indeks terendah dari kelima, dari sisi teknologi. Tapi kalau dibandingkan dari sisi ekonomi, itu nilai indeksnya tinggi, teknologi rendah, karena ini kajian tentang status perikanan. Apa tanggapan saudara dengan kajian ini? Sebagian nelayan
nelayan kecil yang selama ini menggunakan armada penangkapan ikan itu masih tradisional. Kadang jangkauan untuk mendapatkan sumber daya itu belum mampu untuk diadakan. Nah, justru dari hal itu sehingga bagaimana melihat dari sisi teknologi, jujur dikatakan bahwa sebagian besar kemampuan mengadopsi daripada teknologi yang saat ini yang dikembangkan oleh pemerintah melalui pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal penyediaan sarananya, peralatan yang ada perlu dukungan pendanaan yang cukup besar. Contoh, pursei yang kita gunakan yang digunakan oleh nelayan itu berkelompok. Nah, sementara nelayan-nelayan kecil yang area fishing ground kurang lebih dari pantai sampai kurang lebih cuma 1 mil yang kebanyakan. Nah, bagaimana upaya perlu didukung dengan teknologi dan mungkin ada mobilisasi daripada armada yang mungkin digunakan. Ini yang kami melihat yang selama ini olehnya pemerintah Kabupaten Donggala melalui beberapa programnya hanya memang pengalaman yang terjadi kembali lagi kepada keberadaan perilaku daripada nelayan itu sendiri. Pernah kegiatan bantuan ini non legitimasi, maksudnya mungkin permintaan agunan itu ditiadakan. Namun ini memberikan pembelajaran kepada nelayan, istilahnya ada bantuan dari pemerintah dan dengan harapan ada perubahan daripada upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang cukup menggembirakan dan menguntungkan bagi mereka. Sehingga perlu ada pembinaan yang lebih terkait dengan penguasaan teknologi. Jadi kesimpulannya bahwa penguasaan teknologi yang masih lemah. Mungkin demikian, Pak. Kita golongkan dengan perjalanan artisanal ya, cenderungan skala kecil dan aktivitas itu banyak bersinggungan dengan kegiatan di luar sektor perikanan ya, itu biasanya memberikan dampak. Baik, nah yang berikut Anda mengangkat ini kebijakan itu di kedua yang terakhir ya. Kita fokus di etik saja. Dari status 5 dimensi ini Anda kembangkan dominan itu kepada etik. Sementara yang memiliki dimensi terendah yang harus diungkit itu adalah teknologi. Saya minta komentar. Kembali lagi seperti yang saya bahas, selain penguasaan teknologi adalah perilaku daripada nelayan itu sendiri. Bagaimana merubah mindset, keinginan untuk merubah dirinya untuk lebih berkembang, ini yang perlu pendekatan pendampingan yang mungkin sudah disediakan oleh pemerintah melalui penyuluh-penyuluh. Namun kenyataan yang kita dapatkan bahwa belum mampu mengangkat derajat nelayan-nelayan kecil, sehingga ada kalanya terjadi konflik. Nah, kembali lagi kepada manusianya, terutama pelaku utamanya, nelayan dan pembudidaya ikan. Konflik terjadi itu karena apa? Ada keinginan mendapatkan sesuatu. Di satu sisi ada nelayan yang sadar bahwa jika melakukan sesuatu yang dilanggar tentunya akan mengurangi atau merusak daripada habitat ataupun ekosistem yang ada di sekitar perairan. Jika rusak sekitar karang sebagai tempat hidup ikan, itu akan mempengaruhi daripada keberlanjutan sumber daya ikan, khususnya sumber daya ikan. Mungkin demikian, Pak.
dimensi teknologi itu memiliki nilai terendah, tapi kata kuncinya sebenarnya adalah di SDM itu sendiri, karena ini adalah perilaku kebiasaan merubah. Pertanyaan saya yang terakhir, saya baca dari kebijakan pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal perikanan. Beliau menetapkan bahwa di Kabupaten Donggala ada kewilayahan tentang konsentrasi perikanan budidaya dan napolitan untuk perikanan tangkap. Terus saya keliru di perikanan tangkap di wilayah Pantai Barat, dan itu adalah pengembangan napolitan untuk budidaya. Pemerintah sudah mencanangkan itu. Dari kajian Anda ke 35 desa, Anda kaitkan dengan kebijakan pemerintah ini. Bagaimana Anda melihat penerapan atau penetapan dari pemerintah yang mencanangkan kewilayahan dari pengembangan perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya? Ya, silakan. Bahwa Kabupaten Donggala dipercayakan mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan minapolitan, khususnya perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Seperti yang diutarakan Pak Dr. Umar, bahwasanya untuk wilayah Pantai Barat yang dipusatkan di Kecamatan Balesan sebagai pusat minapolitan perikanan tangkap, dan Desa Lalombi menjadi pusat untuk minapolitan budidaya. Alhamdulillah, berkat dukungan dan perhatian pemerintah untuk wilayah Pantai Barat, khususnya di Balesan, di desa satu desa yang di situ pemerintah telah mengalokasikan anggaran dengan dukungan sarana penunjang seperti pabrik es yang memang dibutuhkan oleh nelayan dalam keseharian dalam melakukan operasi penangkapan, termasuk bahan bakar untuk nelayan. Nah, khusus di wilayah Banao Selatan menjadi pusat perikanan budidaya, alhamdulillah berdasarkan aktivitas dari instansi teknis terutama Dinas Perikanan telah mengembangkan upaya-upaya dengan melakukan kegiatan sosialisasi, baik itu yang dilaksanakan oleh instansi provinsi maupun kabupaten. Alhamdulillah pada tahun terakhir ini yang kami dapatkan bahwa di Desa Surmana sudah dilakukan upaya kerjasama dengan pelaku modal, pemilik modal maksudnya, dengan kelompok nelayan yang ada di sekitar Surmana, sehingga alhamdulillah areal yang dikembangkan saat ini kurang lebih 20 hektar dari target 100 hektar yang tersedia lahan di sana, sehingga proses pengembangan minapolitan dalam artian menjadikan kota perikanan untuk perikanan budidaya di Lalombi khususnya Banao Selatan itu alhamdulillah berjalan, termasuk di daerah Pantai Barat khusus perikanan tangkap. Mungkin demikian Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hari ini yang kita uji adalah Bapak Marudin. Saya sedikit memberikan gambaran terkait dengan data baik itu global maupun regional. Yang pertama, kalau kita lihat Pak Promopendus ya, di Thailand misalnya, itu tadi disinggung terkait dengan garis pantai yang kurang lebih 441 km ya di tempat penelitiannya. Kalau kita lihat data misalnya di Thailand itu garis pantainya 3.400. Devisa yang diperoleh dari garis pantai panjang itu adalah 8,5 miliar US dollar. Kemudian Vietnam 3.200. Itu devisanya 8,2 miliar dolar. Kalau Indonesia itu 99.700.
devisanya 4,2. Sultan ya, 6.600 yang lebih besar dari Vietnam dan Thailand tadi, itu di bawah dari 2 juta dolar Pak ya. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, menurut Promovendus, sebenarnya salahnya di mana sehingga devisa di sektor perikanan dan kelautan itu masih rendah? Berbicara tentang kontribusi perikanan terhadap devisa, memang kita akui bahwa dari sisi pemasukan, yang pertama dari sisi pemantauan data terkait dengan nilai dari sumber daya yang ada. Sekarang ini keberadaan TPI yang diharapkan menjadi pusat data terkait dengan hasil tangkapan nelayan, justru yang terjadi adalah ada pemasaran di tengah laut. Ini yang menjadi salah satu kendala. Padahal pemerintah mengusahakan keberadaan tempat pelelangan ikan dengan maksud bahwa kita akan mendapatkan data, sehingga nilai daripada produk dari tangkapan nelayan itu diketahui. Ini terjadi beberapa tahun sebelumnya, pada saat kami melakukan penelitian tesis, kami dapatkan bahwa memang ada penjualan ikan tengah laut, sehingga hasil yang masuk ke tempat pelelangan ikan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, karena mungkin dianggap nilainya lebih besar yang ke daerah lain, pulau lain maksudnya. Ini salah satu sehingga pendataan itu tidak apakah dianggap akurat atau bagaimana, sehingga pada saat pengumpulan data dalam akhir tahun untuk memperhitungkan kemampuan kontribusi dari sisi perikanan itu, sehingga mungkin agak kecil dibandingkan dengan beberapa negara yang ada. Nah, pertanyaan kedua itu adalah di judul Promovendus ini adalah pengembangan model. Pertanyaannya adalah, apakah model ini sudah pernah dikembangkan sebelumnya, lalu di mana letak dari model ini, kebaruan dari model yang baru dikembangkan? Kajian demikian, tetapi fokus kepada perilaku pelaku utama ini yang memang sangat masih kurang dilakukan. Yang banyak adalah beberapa aspek, yang kebanyakan dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan. Nah, dari sisi etika ini yang memang masih kurang saya dapatkan referensi terkait dengan pengelolaan sumber perikanan dari sisi etika pengelolaan. Mungkin demikian Pak. Yang pasti untuk kegiatan dari sisi pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan kearifan lokal, memang sudah ada beberapa daerah seperti daerah Maluku, di daerah kita sendiri Kabupaten Sigi ada istilah ombo. Ombo ini adalah upaya perlindungan terhadap daerah, apakah dari perikanan, pertanian, ya, tapi yang lebih khusus kepada perlindungan terhadap ekosistem perikanan secara umum. Demikian Pak. Baik, terakhir masih bisa Pak, satu lagi. Baik. Satu lagi pertanyaannya Pak, ini pengembangan model ini kan berbasis di Kabupaten Donggala. Nah, pertanyaan saya, apakah model yang Bapak kembangkan ini itu bisa dikembangkan di daerah lain dalam lingkup, misalnya dalam regional Sulawesi Tengah, di kabupaten lain di Sulawesi Tengah? Kalau berangkat dari beberapa dimensi yang kami kaji, sehingga menghasilkan satu konsep pengelolaan, semua kabupaten bisa dilaksanakan dengan upaya bahwa ada aturan yang disepakati bersama, terutama adalah bagaimana perilaku nelayan itu sendiri, termasuk pembudidaya,
dan masyarakat sekitar. Apalagi ini terutama kepada pelaku usaha, pedagang yang kadang-kala memainkan peran terkait dengan nilai dari satu barang yang dijual. Mungkin demikian, Pak. Buat promosi yang merupakan sudah mencapai pada tahap akhir ya, misal kemudian yang dikatakan oleh penguji eksternal inilah waktu yang terbaik ya untuk Bapak bisa maju. Iya, secara umum saya melihat draft dari disertasi ini cukup komprehensif dan memang menarik ya. Kemudian dari hasil-hasil pada saat ujian tertutup itu saya lihat beberapa hal yang direspon, sehingga pada saat penyampaian tadi ya saya itu melihat bahwa kompetensi itu sangat memahami ya dalam dalam penyampaian ya, merupakan hasil-hasil lebih pada saat ujian tertutup. Ya, yang perlu saya tanyakan ini tentang tujuan ketiga, menyusun konsep pengembangan model desa pesisir. Kemudian tadi dalam persentase itu Promoteris itu ada menyampaikan menyusun satu model konseptual. Ya, itu yang saya melihat kalau dari tujuan ketiga itu yang bisa mohon Promoteris jelaskan yang bagaimana konsep pengembangan model desa pesisir itu, dan ada satu model konseptual ini yang ya, mohon penjelasannya. Dua alat analisis. Yang pertama secara deskriptif dan kemudian melihat dari keberlanjutan sumber daya. Di dalam keberlanjutan sumber daya kami menggunakan RAPIS dengan menghasilkan nilai indeks yang rata-rata di bawah 50%. Ini sudah jadi satu masalah, bagaimana upaya memperbaiki sehingga bisa memberikan kontribusi atau peningkatan daripada keberlanjutan sumber daya. Dari dua hasil ini kami mencoba menarik bahwasanya ada kelemahan yang perlu diberikan. Dari sisi satu adalah pelakunya. Nah, sehingga kami mencoba membuat satu konsep bahwa di dalam pengelolaan perikanan khususnya di desa pesisir ada 4 komponen di dalamnya yang perlu menjadi perhatian, dengan dukungan adalah adanya etika pengelolaan. Di dalam 4 komponen ini ada sumber daya perikanan, ada pelaku perikanan khususnya nelayan maupun pembudidaya ikan, diistilahkan dengan pelaku utama. Ada pelaku usaha dari sisi pedagang, ini juga menjadi perhatian. Selanjutnya ada satu adalah penyedia, pembina yang bisa memberikan pembinaan khususnya dari sisi instansi teknis, termasuk perguruan tinggi peran kita sebagai peneliti yang hasil penelitian yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, di halaman ada 2 konsep yang kami kemukakan di dalam bentuk kerangka, bahwasanya dari sisi penangkapan kita akan melihat apakah perlu ada modernisasi alat tangkap misalnya. Ini salah satu upaya bagaimana bisa mendapatkan hasil yang lebih, yang selama ini mungkin karena menggunakan peralatan yang tradisional dan seperti disampaikan oleh penguji eksternalnya, bahwa nelayan kecil yang di sekitar pesisir pantai itu memang kalau melihat dari tingkat pendapatannya, jika tidak melakukan perubahan mungkin dengan modernisasi ataupun penggunaan motorisasi, bisa menjangkau yang sebelumnya mungkin cuma 1 mil bisa menjadi 4 mil ataupun 12 mil untuk wilayah provinsi, 4 mil untuk kabupaten. Nah, disinilah sehingga dari 4 komponen ini perlu didukung khususnya dengan etika, baik itu dari sisi pemerintahnya, dari sisi pelakunya, pedagangnya, dan bagaimana keberlanjutan dari sumber daya perikanan yang ada. Karena seperti yang kami kemukakan tadi, bahwa jika sumber daya itu rusak, khususnya rumah ikan yang menjadi tempat hidup,
nelayan akan mencari tempat yang lain. Kenapa ini terjadi? Karena itu kembali lagi ke perilaku pelaku utama. Karena mencoba memperbanyak untuk cepat mendapatkan hasil, melakukan hal-hal yang dilarang. Sehingga Dinas Perikanan Provinsi sudah menyiapkan satu sel khusus pelaku-pelaku kejahatan di wilayah tersebut. Demikian, Bu. Baik, kemudian ya kita menciptakan satu konsep ya, ada konsep pengelolaan. Tentu di dalam pengembangan dari kawasan pesisir ini pasti kan banyak kendala-kendala ya yang akan yang ditemui ya. Nah, kalau menurut Promovendus ya, selama ini tuh ada kendala-kendala apa yang terutama itu yang menjadi masalah di dalam pengembangan model wilayah pesisir ini? Adalah penguasaan teknologi yang masih rendah oleh pelaku utama. Nah, tentunya perlu didekati dengan kegiatan-kegiatan mungkin pelatihan ataupun kegiatan pendidikan yang mencoba memperkenalkan teknologi yang bisa mengangkat upaya-upaya dari operasional usahanya. Contoh adalah mungkin selama ini menggunakan alat tangkap yang kail, mungkin sudah kita perkenalkan dengan pole and line, dengan satu alat tangkap dengan beberapa mata kail. Dengan demikian, sekali mendayung, sekali jalan di daerah fishing ground, tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Tentunya perlu dukungan pendanaan. Nah, disinilah ada peran pemerintah yang sangat diharapkan untuk penyediaan pendanaan ataupun bantuan bagi pengembangan usaha. Demikian. Jika teori model konseptual desa pesisir yang dihasilkan itu diimplementasikan dengan asumsi yang sama, apakah Promovendus yakin bahwa model ini mampu mengatasi persoalan-persoalan? Belum bisa kita mendapatkan satu penekanan bahwa ini bisa menjamin. Kembali namanya manusia, pelaku utama ini kadang-kala sudah diberikan informasi regulasi bahwasannya jangan melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Tetapi apa yang karena terdorong oleh keinginan mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga melegalkan upaya yang dilakukan. Nah, sehingga konsep ini sebenarnya bisa dilakukan dengan percontohan yang bisa kita lakukan. Karena tentunya ini harus kita berikan informasi secara menyeluruh. Perlu penyadaran, baik yang memberikan informasi maupun yang diberi informasi. Selamat siang. Saya langsung saja pada pokok pertanyaan saya. Saya berangkat dari kesimpulan Saudara Promovendus nomor 3. Keberadaan model konseptual dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di kawasan desa pesisir pada satu pengelolaan yang terintegrasi dengan pendekatan etika pengelolaan dan seterusnya. Dari kesimpulan ini, saya berkesimpulan juga bahwa apa yang Promovendus simpulkan nomor 3 itu belum atau tidak mencerminkan judul atau pengembangan model berdasarkan 4 submodel yang dikembangkan oleh Promovendus. Nah, dari pembahasan yang ada, mulai dari perkembangan desa, status keberlanjutan yang terdiri dari beberapa item. Salah satunya di dalam kesimpulan disebut moral, yang mungkin etika ya, ya. Karena beda ya, moral nanti dengan etika itu bisa dibeda-bedakan, tolong diperbaiki. Nah, berdasarkan
berdasarkan sub model yang diangkat oleh Promovendus, yaitu peningkatan produksi, sosial ekonomi, pengembangan industri pengolahan, pemasaran produksi, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang rendah. Nah, pertanyaan saya, tolong jelaskan ya, mungkin Promovendus belum membedakan apa yang disebut dengan model dan apa yang disebut dengan persamaan. Dan kalau pernyataan saya nomor 3 itu menurut Promovendus tidak benar, tolong dijelaskan. Tapi kalau benar, tolong diperbaiki. Silakan, itu saya pertanyaan saya satu. Silakan. Adalah abstraksi dari dunia nyata. Kenapa kita mengangkat model? Kita mencoba ya menyusun satu kerangka dengan model yang sebelumnya sudah ada. Kami mengangkat model awal yang menjadi pandangan kami adalah konsep kawasan Minapolitan. Kenapa di sana? Bahwa ada 3 dimensi yang lebih banyak mempengaruhi daripada konsep Minapolitan. Di satu sisi adalah keberadaan sarana dan prasarana wajib hukumnya ada di kawasan tersebut. Sehingga konsep 4 submodel peningkatan produksi, tentunya di situ ada dukungan teknologi, upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku utama. Yang kedua, kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah dari sisi perilakunya pelaku utama. Saya sengaja memang harus mengarah ke etika ini, Pak, karena saya lebih menjamin jika semua pelaku utama memahami dan sadar bahwa lingkungan ini perlu dijaga demi keberlangsungan hidup masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, seperti kesimpulan terakhir bahwa di sini ada pengelolaan perikanan berkelanjutan tinggal dengan pendekatan etika dalam sistem agribisnis. Kita ketahui agribisnis bekerja di dalam sistem dari hulu hingga hilir. Jika semua pelaku dari hulu hingga hilir memiliki perilaku yang sama untuk yang baik, ini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga semua akan berkembang. Jika perekonomian masyarakat meningkat, akan mempengaruhi daripada wilayah itu sendiri. Jelas wilayah itu akan berkembang. Desa pesisir yang notabene dianggap bahwa di situ aktivitas utama dari masyarakat adalah yang berhubungan langsung dengan perairan laut. Kembali lagi bahwa nelayan yang ada adalah memiliki kemampuan modal yang kecil. Seperti peralatan yang ada kita lihat mungkin pada saat kita berjalan ke arah pantai barat, di daerah Mapaga, di situ banyak organisasi alat, terutama bagan listrik. Pemiliknya bukan orang di sekitar Mapaga, tetapi justru orang yang di luar. Yang ada adalah para buruh perikanan yang bekerja untuk pemilik modal. Sehingga hasil yang didapatkan jika seandainya masyarakat sekitar pesisir memiliki modal, memiliki peralatan yang cukup dan memiliki perilaku yang baik, kami yakin bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan dengan sendirinya akan memberi pengaruh terhadap wilayah tersebut. Jadi kami berpikir bahwa dengan terintegrasinya etika dalam sistem agribisnis akan berimplikasi pada perlindungan masyarakat. Ya, perlindungan masyarakat ada karena di situ ada aturan yang
mungkin sudah disepakati. Contoh kecil yang bisa kita lihat di daerah Pantai Barat, Malonas, ada kesepakatan membentuk satu wilayah konservasi. Tujuannya adalah menjaga perlindungan daripada ekosistem, sehingga nelayan yang melakukan penangkapan tidak di daerah konservasi, itu memberikan ruang kepada kawasan itu untuk tumbuh dan berkembang, sehingga kesepakatan bahwa pelaku utama melakukan penangkapan di luar area konservasi. Mungkin demikian Prof yang bisa kami sampaikan. Bahwa kesimpulan nomor 3 itu tidak mencerminkan pengembangan model. Saya tadi menanyakan apakah perbedaan model dengan persamaan. Oke, Saudara Pengopendus sudah menjelaskan dengan jelas model. Jadi suatu sistem ya, lingkungan yang real. Berarti bukan hanya pendekatan etika yang ada di dalamnya. Oleh karena saya katakan apa perbedaan persamaan dengan model. Nah, yang disimpulkan di nomor 3 itu adalah persamaan, bukan model. Oleh karena itu, tolong diperbaiki itu kesimpulan nomor 3 supaya menggambarkan model. Memang kalau kita yang membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir, saya mengetahui isinya apa. Tapi buat orang yang pengembang misalnya, mereka hanya membaca ringkasan dan kesimpulan. Nah, boleh tanya semua peserta yang tidak pegang ini, apa arti dari kesimpulan nomor 3 itu? Pasti mereka bingung. Apakah model ini yang disebut dengan model konseptual ini bagaimana? Model konseptual itu adalah sebuah teori saja yang khayal, yang ditekankan pada pendekatan etika. Sementara yang Bapak ulas di dalam itu, semua item-item itu tidak berkelanjutan, kurang berkelanjutan. Apakah hanya etika yang ada dalam model itu? Kemudian apakah tidak ada peningkatan produksi dengan cara apa? Seperti yang Bapak katakan, Pengopendus katakan bahwa harus menggunakan teknologi, menggunakan sumber daya yang lebih tinggi. Nah, diapakan itu? Itu yang saya tanyakan tadi. Kalau Pengopendus setuju dengan pernyataan saya, tidak perlu dijawab, tinggal diperbaiki saja ini. Itu, silakan. Coba memberikan narasi terkait dengan kesimpulan model. Tadi Prof menyatakan bahwa model dan persamaan. Tadi Prof sudah menyatakan bahwa ini masuk kategori persamaan. Nah, saya mencoba berangkat dari konsep pengelolaan. Sehingga narasi yang masuk ini adalah boleh dikatakan persamaan. Jika demikian, saya coba akan memperbaiki kembali dengan harapan bahwa konsep yang saya buat dalam bentuk rangka tadi itu mencerminkan daripada konsep yang saya coba angkat. Hanya mungkin narasi di kesimpulan akhir ini yang mungkin yang kami perbaiki. Selanjutnya saya masuk ke tim promotor. Ini membimbing saudara Pengopendus. Tapi hari ini juga bertindak sebagai tim promosi. Untuk kesempatan pertama dari tim, saya silakan yang terhormat Bapak Dr. Alimuddin Bawo, silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang dan seluruh penguji dan yang berbahagia Pengopendus, izinkan saya untuk langsung memberikan satu pernyataan dan langsung pertanyaan. Pernyataannya begini, dalam penelitian ini melakukan atau menggunakan pendekatan namanya RAFIS, di mana RAFIS sendiri ini dipakai untuk mengetahui keberlanjutan pembangunan di bidang perikanan. Kebetulan ini diaplikasikan di pesisir. Nah, karena ini adalah
pembangunan berkelanjutan, saya jadi teringat dengan ada satu istilah yang saat ini juga saya kira mengglobal, namanya Sustainable Development Goal, SDGs, di mana kalau di Indonesia itu kita kenal dengan TPB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kurang lebih ada 17, Pak. Nah, jika kita kaitkan dengan hasil akhir dari penelitian ini, yang di dalamnya juga menghasilkan yang namanya dimensi-dimensi, ada kurang lebih ada beberapa dimensi, 5 atau 4 dimensi tadi, ditambah dengan etika. Nah, saya hanya ingin memberikan satu contoh 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu, Pak, 2 ya. Ada namanya kemiskinan, ya, mengurangi kemiskinan. Kemudian ada juga yang terkait dengan produksi. Kalau kita hubungkan dengan pesisir berarti produksi perikanan. Coba saudara Provendus untuk memberikan kaitan antara hasil penelitian ini dengan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Beberapa referensi yang kami dapatkan bahwa potensi yang ada sebelum masuk pada hasilnya, seperti yang dikemukakan oleh Andi Herianti Rupa, penelitiannya potensi lestari khusus proyek Kabupaten Donggala itu kurang lebih 218 ribu itu potensi lestari, dengan nilai 80% dari nilai itu menjadi ya, jumlah yang bisa ditangkap untuk ikan pelagis itu kemarin. Nah, ditolak dari gambaran itu bahwa potensi di Kabupaten Donggala hanya sebagian besar kita akan mengandalkan data yang ada di dinas terkait, khususnya dinas perikanan, yang dikumpulkan di badan statistik. Nah, sehingga data yang kami ambil mulai 2016 sampai 2020 itu menjadi titik awal melihat peningkatan produksi yang ada. Di tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan produksi dari 34 menjadi 28.000. Ini hal yang terjadi hasil pendataan. Nah, konsep bahwa dengan adanya produksi ini bisa memberikan kontribusi terkait daerah. Selama ini memang wilayah Kabupaten Donggala masuk kategori daerah, termasuk mungkin daerah tertinggal. Yang baru ini bahwa upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah saja mencoba melakukan pengurangan kemiskinan yang target di tahun 2030 itu baru 0%. Tetapi upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa ini mencoba mengurangi 6 tahun dari tahun 30. Nah, ini tantangan buat kita semua. Kira-kira dari penelitian yang ini yang kami coba ajukan, melihat peningkatan produksi yang kami prediksi kurang lebih 15 tahun dari 2020 hingga 2034 terjadi peningkatan dengan ketentuan bahwa effort untuk di penangkapan itu perlu ditambah. Apakah dari sisi peralatannya, modernisasi peralatan tangkap, termasuk motorisasi. Dengan dukungan upaya-upaya yang dilakukan bisa memberikan kontribusi terkait peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, otomatis ekonomi masyarakat naik dan berimplikasi terkait dengan pengembangan wilayah. Mungkin demikian untuk sementara. Sebenarnya belum mengena. Saya kalau bilang puas tidak sih. Sudah ada
bisakah memberikan satu contoh hasil penelitian berdasarkan dimensi yang sudah ada, misalnya di dimensi ekologi, ada dimensi ekonomi, dimensi sosial. Di situ kan Bapak sudah mendapatkan atribut-atribut yang penting yang nantinya menjadi pemungkit untuk bisa mencapai namanya tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Saya berikan contoh saja ya, misalnya di dimensi ekologi. Dimensi ekologi apa Pak ya? Atribut tekanan terhadap termasuk kualitas perairan. Ya, jadi kalau misalnya tekanan kualitas perairan ini kita perbaiki, bagaimana bisa dia memperbaiki produksi perikanan, bagaimana bisa menentaskan atau menanggulangi kemiskinan, karena Donggala itu dengan Kabupaten Parigi Motong merupakan dua kabupaten yang paling tinggi tingkat kemiskinannya. Itu saja saudara problem. Dari 32 atribut, kurang lebih ada 7 di dimensi ekologi. Salah satunya adalah kualitas sumber daya perikanan. Diketahui bahwa jika kualitas sumber daya rusak, jelas akan mempengaruhi daripada pendapatan dari nelayan, berdampak kepada kehidupan khususnya nelayan itu sendiri. Kemungkinan dia tidak akan mendapatkan hasil pada saat memang ekosistem perairan di sekitar pesisir itu rusak. Jika melakukan upaya perluasan wilayah penangkapan untuk mendapatkan hasil, tentunya membutuhkan dukungan pendataan yang lebih lagi, karena harus dilengkapi dengan mungkin motorisasi yang sebelumnya menggunakan dayung, tambah dengan penggunaan motorisasi mungkin yang 5,5 PK bisa diupayakan. Dengan upaya demikian memungkinkan pelaku utama tadi ataupun nelayan tadi akan mendapatkan hasil. Dengan hasil yang didapatkan, menjual dan didapatkanlah untuk menghidupi keluarganya, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Mungkin demikian Pak bisa kami sampaikan. Dengan sidang saya tidak memberikan pertanyaan, saya memberikan sedikit warning. Saya sangat senang sekali bahwa Profedus mengintegrasikan hal-hal etika di dalam penelitian ini. Sebagai orang yang geluti bidang perikanan, apalagi di bidang penangkapan, persoalan etika itu hampir tidak pernah dibicarakan. Yang penting kita nangkap ikan dan banyak hasil, dan itu berdampak. Masuknya etika di dalam itu luar biasa. Tapi yang saya ingin highlight di sini bahwa kalau kita lihat semua atribut dari kelembagaan, ekologi, etika, ekonomi, teknologi dan infrastruktur, itu bisa kita berkata ini item-item jangka panjang atau bisa dia jangka pendek. Apalagi kalau teknologi. Kita ajarkan dia bagaimana menggunakan jaring A dengan caranya sudah dapat. Tetapi etika seperti yang dikatakan oleh Dr. Umar tadi, itu sumber daya manusia. Merubah nelayan untuk tidak membom ikan saja sudah 60 tahun dilakukan oleh pemerintah, tidak bisa berhasil sampai sekarang. Nah, kalau ini diintegrasikan, harap ke depan diperhatikan itu, kalau ini akan menjadi kajian selanjutnya, bagaimana menggabungkan hal-hal yang short term dengan sesuatu yang jangka panjang. Nelayan itu kalau dia menangkap 6 kilo, kalau ditanya sama petugas PPL, berapa kilo masuk Pak? Dia bilang 1 kilo saja Pak. Itu saja itu yang membuat kita punya data kacau. Nah, itu kalau mau dibangun, itu mungkin sampai generasi ke depan, itu belum bisa kita capai. Nah, kalau ini menjadi model, nah ini yang menjadi pertanggungjawaban Bapak. Tapi kita senang sekali bahwa etika itu masuk pada hal-hal yang tidak pernah disinggung. Barangkali ada yang bisa Bapak sampaikan. Yang mencerminkan daripada pengembangan
model desa pesisir yang selama ini kita ketahui bahwa kasus-kasus yang terjadi di pesisir, khususnya di desa pesisir, kita dapatkan dengan sana ada pemboman. Padahal kita ketahui dampak yang ditimbulkan di satu sisi pelakunya, jika tidak hati-hati akan justru berdampak langsung kepada yang bersangkutan. Mungkin sudah pernah kita dapatkan beberapa tahun kemarin, Dinas Perikanan menjebloskan beberapa pelaku kejahatan di daerah Banggai mungkin itu Pak, yang didapatkan, sehingga kita melihat bahwa peran pengawasan, kesadaran masyarakat ini yang perlu kita dekati. Dengan demikian, perilaku yang selama ini dianggap baik bagi dirinya untuk keluarganya karena mendapatkan hasil, tetapi belum tentu untuk kegiatan jangka panjang. Ini yang perlu kita cermati bersama, sehingga etika ini perlu kita tanamkan khususnya di sistem agribisnis ini. Dari hulu hingga hilir, pelaku utama itu kan terjadi di kegiatan primer, penangkapan misalnya di perikanan, budidaya. Yang hulu, penyedia sarana produksi, yang mungkin harga yang sebelum didapatkan cuma 70 juta, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih mungkin ya nilai harga 100 juta. Nah ini kembali lagi kepada perilaku pedagang, belum lagi di pasar. Pasar ini juga perlu peran pemerintah dalam menanggulangi terkait harga. Mungkin demikian tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yusuf Malam SP. Silakan Pak. Saudara Provindos, kemarin malam saya tersedih. Ada penelitian kok mirip dengan ini. Cuma konteksnya itu adalah tembakau. Kondisi di Bali. Petani tembakau bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar seperti British American Tobacco, kemudian dengan hutan garam. Tanaman tembakau itu adalah tanaman semusim, 6 bulan selesai. Dia panennya sekitar 7 kali atau 8 kali, tergantung jumlah lembar daun yang pada tanaman itu. Pada saat kritisnya itu adalah pada panen-panen yang kelima. Panen yang kelima itu pembeli-pembeli galak, pembeli dengan helikopter itu berhamburan datang. Petani tidak lagi menjual kepada partnershipnya, kepada mitranya. Dia menjual ke pedagang gelap. Karena apa? Kalau dengan perusahaan mitra, kalau yang grade A itu paling 20.000, grade B 15.000, begitu. Grade C 10.000. Tapi kalau dengan pedagang gelap itu pukul rata, biar grade A, grade B, grade C, pukul rata 30.000. Berlomba-lomba dia jual situ. Maka dari itu data yang ada pada perusahaan mitra kacau, apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Sosial tadi. Karena itu penting, bagaimana caranya memberikan jaminan, memberikan subsidi atau sarana produksi dan seterusnya kepada mitranya. Ternyata mirip dengan ini. Tadi tersit ada perdagangan ikan di tengah laut, gitu ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini sama-sama etikanya yang kurang baik ya. Apa yang harus dilakukan jika Bapak sebagai pengambil keputusan agar bisa dieliminir kondisi seperti ini? Jadi ada 2 kasus kurang lebih sama, termasuk tembakau dengan penjualan di tengah laut, dengan harapan bahwa
semua produk kecil besar punya status baik tidak baik semua diambil karena sudah jelas pembelinya karena habis. Ini tadi berarti kembali lagi kepada pelaku. Perlu regulasi yang lebih disosialisasikan. Apakah itu regulasi yang ditetapkan bersama masyarakat ataupun yang ditetapkan oleh pemerintah daerah? Dari dua sisi ini. Kita ketahui juga bahwa misalnya penetapan harga yang selama ini mungkin ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli, tetapi perlu perlindungan oleh pemerintah. Biasanya melalui informasi dari Dinas Perdagangan. Nah, disitulah ada penetapan. Menurut kami bahwa ada regulasi yang perlu diketahui bersama, baik itu pembeli maupun orang dari luar yang melakukan pembelian, sehingga pemerintah dengan beberapa satgas di berbagai instansi tentunya berupaya untuk mengurangi kasus-kasus demikian. Mungkin demikian Prof yang bisa kami sampaikan. Saya kira dari saya satu saja dalam Kompendus dalam kesimpulan disertasi ini di poin pertama tentang status perkembangan desa menunjukkan masih banyaknya desa yang memiliki status belum berkembang dan perkembangannya menurun. Kalau saya hitung masih di atas 50%. Nah, kira-kira apa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta untuk bisa menaikkan status dari desa-desa yang masih di atas 50% tersebut, ya. Minimal mungkin bisa terjadi peningkatan status berkembang lebih dari yang ada sekarang, ya. Kemudian juga tentu yang sedang berkembang, ya. Nah, itu saja saya kira. Silakan. Terima kasih Pak. Belum berkembang dan penurunan perkembangan yang menurun. Dari perkembangan menurun ini kadang-kala tingkat partisipasi yang dilakukan oleh pelaku utama ini mulai menurun, mungkin akibat satu sisi terlalu banyak ikut acara pesta, ini secara tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, kemungkinan fishing ground ataupun daerah penangkapan khususnya nelayan ini sudah rusak ekosistem di sekitarnya, sehingga ikan akan menjauh ke wilayah yang lebih dalam karena di daerah pesisir ini sudah terumbu karang menjadi rumah ikan ini sudah rusak, sehingga tentunya akan menambah dukungan pendanaan bagi pelaku untuk bisa menjangkau wilayah yang lebih jauh, mungkin dengan motorisasi. Nah, di samping itu penurunan menurun karena mungkin ada alih profesi dari nelayan itu sendiri. Yang kadang-kala melihat bahwa kegiatan saya menangkap ini seperti kurang menjanjikan, apalagi di satu kawasan itu misalnya desa dibangun satu perusahaan, masyarakat akan beramai-ramai ikut ke misalnya perusahaan tersebut, sehingga di sini alih profesi dari nelayan ke profesi lain. Nah, yang belum berkembang itu tadi penurunan karena beberapa faktor, terutama faktor sumber daya manusianya. Yang belum berkembang, kemungkinan fasilitas yang ada di desa itu masih terbatas. Infrastruktur yang tersedia, misalnya pasca tangkap yang lebih, karena tidak memiliki pengetahuan yang untuk merubah bentuk dari yang komoditi yang kelebihan tangkap ini untuk diolah menjadi apa, karena pengetahuan terbatas sehingga
dengan sendirinya akan memberikan pengaruh, pendapatan yang didapatkan akan sama sekali tidak ada, akan berimplikasi ekonomi masyarakat rendah, kemungkinan perkembangan desa akan tidak berkembang atau belum berkembang ke depan. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Munafik. Berikutnya yang terakhir saya mau minta Anda meyakinkan saya saja. Di satu sisi saya mendengar dari penjelasan tadi disertasi bahwa SDM itu lemah. Kemudian di sisi lain Pembentus menyampaikan bahwa kalau ada modal, kekurangan misalkan kalau ada modal itu mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya. Yang saya sempat masuk tadi. Nah, tolong yakinkan saya bahwa apakah benar ketika mereka disupport dengan modal yang ada, maka kemudian SDM itu bisa diperbaiki, ditingkatkan sehingga tingkat kesejahteraan nelayan itu bisa meningkat. Silakan. Cara modal berarti sesuatu yang bisa mendukung peningkatan daripada usaha. Nah, upaya yang bisa dilakukan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, pengenalan peralatan yang ramah lingkungan, mungkin juga ada bantuan yang bisa diberikan. Kita melihat perkembangan beberapa tahun sebelumnya, pemerintah menyalurkan bantuan motorisasi, peralatan tangkap melalui PEM, bantuan alat berupa mesin dan peralatan tangkap lainnya. Lagi-lagi kembali kepada sisi manusianya. Kenyataan yang kami dapatkan setelah 6 bulan bantuan yang diberikan itu karena mungkin faktor kemampuan penguasaan teknologi rendah, bantuan yang diberikan dijual. Itu yang terjadi, fenomena yang terjadi. Apalagi yang bisa diharapkan daripada pelaku utama ini untuk melakukan operasi penangkapan jika modal yang dimiliki ini sudah dijual. Sehingga asumsi kami bahwa memang diketahui modal adalah dukungan peningkatan daripada kesejahteraan, khususnya dalam operasional usaha. Menjamin bahwa ketika dikasih modal ini kesejahteraannya akan meningkat karena ada perilaku yang menyimpang begitu. Saya demikian, Prof. Baik. Nilai DD sudah dari Kementerian sudah ada semua, mengingat juga ini sudah masuk waktu sebelumnya, berarti kita masih melaksanakan ujian. Oleh karena itu saya persingkat saja, tidak shortcut sidang. Saya langsung mengumumkan saja hasilnya. Bapak tim penguji, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta saudara Pembentus, berdasarkan hasil penilaian atas sanggahan-sanggahan dan jawaban saudara, maka disimpulkan sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi itu 3,74. Disertasi sebagai karya tulis yang baru saja saudara Pembentus pertahankan di depan tim penguji diberi nilai rata-rata 87,45. Ini sama dengan nilai A. Dengan demikian IPK saudara menjadi 3,86. Berdasarkan data tersebut, maka saudara Pembentus dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Saya akan diterima ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya
ujian doktoral melantik saudara Pak Udin menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu agribisnis. Moga-moga Allah Rabbul Alamin menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara lakukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas dunia saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kurang lebih 2 jam dengan penuh ketegangan pada diri saya. Alhamdulillah, olehnya pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala kesempatan ada diri saya di hadapan kita semua. Selanjutnya saya akan banyak terima kasih kepada pertama promotor Profesor Dr. Insinyur Mahdi Antar yang cukup sabar, mendampingi sekaligus memberi motivasi kepada diri saya. Kadangkala jujur saya sampaikan bahwa sering teman menyampaikan salam dari Prof. Mahdi. Saya merasa bahwa saya masih memiliki utang yang saya harus bisa bertemu dengan Prof. Hingga saat ini kami tahu bahwa Prof. Mahdi, khususnya promotor saya, yang sejak S2 beliau adalah dosen saya, termasuk asesor BKD yang sempat membimbing saya hingga mengantar saya menjadi seorang dokter. Kemudian co-promotor 1 Ahmad Rizal yang kami anggap sebagai orang tua dan kakak di lingkungan perikanan, selalu mengingatkan, memberikan semangat bahwa Anda akan bisa mencapai apa yang menjadi harapan. Pak Dr. Alimuddin Lapoh, teman sejauh yang pernah juga bersama-sama di Fakultas Perikanan menjadi ketua prodi, sehingga kami mengenal beliau memberikan teguran kadangkala hal-hal yang menyangkut dengan disertasi. Kami akui bahwa itu memang penting adanya untuk melengkapi penyempurnaan daripada disertasi kami. Yang kami sangat banggakan dan hormati pimpinan Universitas Al-Khairat Bapak Rektor Universitas Al-Khairat. Selama menjadi dosen, sama-sama menjadi dosen, alhamdulillah beliau percayakan saya mendampingi beliau melaksanakan tugas seharian. Dalam keseharian kami berteman dan selalu memberikan dan tidak menegur langsung bagaimana Anda punya disertasi, tetapi dari sinyal-sinyal beliau saya mendapatkan inspirasi bahwa saya harus selesai. Kemudian Pak Dr. Rustam yang kami ketahui sebagai sahabat dari Pak Rektor, yang juga teman sejawat yang selama ini kadangkala saya meminta kesediaan beliau, alhamdulillah beliau memberikan ruang dan waktu untuk menerima saya selama kegiatan penyelesaian studi. Ibu
Novalina, Dr. Novalina yang juga merupakan teman sejawat selama ini, yang sebelumnya kami juga mahasiswa sempat diajar oleh Ibu Novalina. Apalagi yang tidak sempat hadir, orang tua kami, Dr. Insinyur Haji Sambil Abdawi, yang sebagian besar alumni Fakultas Perikanan adalah di bawah didikan beliau, mengantar saya secara pribadi menjadi seorang sarjana dan mengantar kembali menjadi seorang doktor. Ini menjadi kebanggaan tersendiri saya bahwa Pak Dr. Insinyur Haji Sambil Abdawi merupakan keluarga terdekat, bisa memberikan inspirasi kepada kami dan contoh teladan yang bisa diikuti oleh seluruh teman-teman sejawat, khususnya di Fakultas Perikanan. Dan pada Profesor Dr. Pak Samsul Bahri selaku ketua tim pada hari ini yang mensahkan saya sebagai seorang doktor. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Pak Dr. Muhardi Kesarian selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang menyiapkan waktu untuk menjadi penguji pada hari ini. Istimewa kepada Profesor Dr. Insinyur Effendi MSc yang tadi sempat memberikan sesuatu yang penting bagi diri saya. Berarti harus ada sesuatu yang diperbaiki, dan itu merupakan masukan yang terbaik untuk penyempurnaan daripada disertasi saya. Dan kepada teman-teman, dan mungkin yang terutama adalah istri saya, selama 7 tahun selalu mengingatkan kepada saya, selesai. Jujur, setiap saya ditanyakan, istilahnya tensi saya agak naik. Ini manusiawi. Ya, di satu sisi saya sudah secara kasar menzalimi keluarga, karena waktu yang diberikan memang ya real bisa sampai 5 tahun. Ternyata ada ketambahan 2 tahun. Ya, itulah namanya manusia. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Uno selaku rektor, saya selesai pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Kemudian anak saya yang 3 orang sering memberikan semangat kepada saya. Bapak, apa dikerja? Bilang, saya ada kerja sesuatu. Setelah itu saya harus kembali kepada anak saya, karena anak saya butuh perhatian. Kadang-kadang saya harus lepaskan sebentar, karena anak tentu perlu perhatian. Sehingga mungkin perbedaan saya mungkin dengan beberapa teman. Mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan pada semua bisa memberi manfaat sebesar pula kepada kita sekalian. Olehnya mungkin ada saudara saya katakan saya akan hadir. Dan teman-teman yang dari instansi pemerintah, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Motong yang juga mahasiswa di sini yang sama-sama mencoba menyelesaikan, insya Allah dalam waktu dekat akan berdiri di hadapan kita semua. Insya Allah. Mungkin teman-teman sejawat pimpinan fakultas, ketua komisi etik, teman-teman sejawat, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman angkatan 2014 yang sama-sama studi di S3 Pertanian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi, semangat Anda berikan kepada saya, menjadi obat buat saya untuk menyelesaikan pada hari ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih banyak yang terkait kepada penguji eksternal Bapak Dr. Umar. Hari ini Pak
Rektor alhamdulillah sudah tambahan lagi SDM di akhirat. Dan terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk bersama kita di sini. Berikutnya terima kasih kepada Pak Dr. Tostani Febri. Terima kasih atas kesediaannya menguji Ibu Dr. Tropalina, Bapak Prof. PDG. Terima kasih juga kepada Pak Dekan, terima kasih terkhusus kepada tim promotor, ada Pak Manisa dan juga Pak Santo. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini terhadap saudara Dr. Pak Rubin. Dengan mengucapkan alhamdulillah sidang ujian doktoral atas nama Dr. Pak Rubin dinyatakan selesai.